Cerita diawali di Jawa Timur, tahun 1912 di rumah Raden Sukemi Sosrodihardjo dan istrinya Ida Ayu Nyoman Rai. Ketika malam hari dengan suasana hujan disertai petir, ayah dan ibu Kusno merawat Kusno yang sedang sakit-sakitan. Di sini, panasnya Kusno tidak turun selama 2 bulan. Sedangkan ayahnya selalu melakukan ikhtiar dengan berbaring di bawah ranjang Kusno berharap penyakit Kusno pindah kepada ayahnya. Pada hari yang telah ditentukan ketika Kusno berumur 11 tahun, Sukemi melakukan acara penyucian anaknya, yaitu dengan mengganti nama anaknya yang tadinya Kusno Sordodihardjo, kini menjadi Sukarno yang katanya terinspirasi dari kesatria Adipati Karno. Soekarno. Ketika Sukarno berumur 18 tahun, dia pernah mencintai seorang anak Belanda yang bernama Mien. Ayo juga sandali bapak. Dan Sukarno benar-benar nekat, karena di suatu hari dia melamar Mien Heles untuk menjadi istrinya. Yakin kan? Karena melamar DBE. Kan bukan anak bupati loh. Yang kemudian Sukarno pun menuju rumah Mien. Waktu sudah memasuki halaman rumahnya, Sukarno menjadi gugup, karena dia belum pernah sekalipun bertamu ke rumah orang Belanda yang sangat mewah. Namun sayangnya waktu melihat Sukarno, ayah Mien mengusir Sukarno dengan cara tidak hormat. Bapak dia keluar. Bapak dia keluar. Bapak dia keluar. Singkatnya pada umur 24 tahun, harapan bapaknya terpenuhi. Di umur 24 tahun Sukarno berhasil mengguncang podium. Sukarno berteriak. Sorry, nggak gitu maksudnya. Dia berteriak seperti ini. Akibat hal itu, dia harus dipenjara di Bengkwi di Bandung pada tahun 1929. Sukarno dituduh menghasut dan memberontak seperti komunis. Namun, keberanian Sukarno tidak pernah padam. Dia makin bersikeras untuk menggugat pada saat di gedung Lenrat di Bandung pada tahun 1930. Namun sialnya, Sukarno lagi-lagi divonis 4 tahun penjara. Karena keputusan itu dia dianggap kontroversial oleh kalangan orang-orang Belanda atau bahkan pribumi di parlemen. Singkatnya 2 tahun kemudian, Sukarno dibebaskan dan kembali untuk berpolitik. Pada tahun 1934, pledoinya yang sangat terkenal, mereka menggugat Sukarno sehingga Sukarno ditangkap dan dibuang ke Ende. Selama 4 tahun di Ende bersama istri yang bernama Inggit dan ketiga anak angkatnya, Sukarno dipindahkan ke Bengkulu karena malaria. Di kota itu, Sukarno istirahat sejenak dari politik karena dia menyukai seorang gadis muda bernama Fatmawati. Padahal saat itu Sukarno masih menjadi suami Inggit Garnasih, yaitu perempuan lebih tua dari Sukarno dan selalu menjadi perisai baginya tatkala di penjara atau bahkan dibuang. Inggit sendiri, dia harus rela melihat sang suami jatuh cinta dengan gadis lain. Di tengah ambang keluarganya yang hancur, Jepang datang untuk memulai peperangan di Asia Timur. Pada tahun 1940, Jepang menandatangani kesepakatan 3 negara poros bersama Jerman dan Italia. Secara resmi, Jepang pun masuk ke kubu fasis, berseberangan dengan Amerika, Inggris, Australia, dan Belanda. Jepang sendiri masuk ke Indonesia dengan membawa kekacauan. Sedangkan Sukarno pergi ke rumah Fatmawati, namun bukannya Fatma yang dia temukan, melainkan ia dikejutkan dengan kehadiran ayah dari Fatmawati. Ia berkata, "Baru saja saya mau ke tempat Bung, mau menyampaikan pesan dari kawan-kawan Muhammadiyah." Bahwa Sukarno harus pergi dari Bengkulu, karena Jepang sudah masuk ke Balikpapan dan Sumatera bagian barat. Lalu datanglah seorang dari salah satu anak angkat Sukarno. Dia menyampaikan bahwa Inggit istrinya dan Kartika anak angkatnya dibawa oleh Belanda. Lalu salah satu orang Belanda, dia menyampaikan ingin membawa Sukarno dan keluarganya ke Australia, karena Jepang membutuhkan orang seperti Sukarno. Namun sebelum keberangkatannya, seorang suruhan Jepang bagian dari divisi propaganda Nippon, dia mendatangi Sukarno dan meminta kerjasama untuk mendukung Dai Nippon, karena mereka ingin menghadapi perang di Asia Timur. Pada awalnya Sukarno tidak menyetujui, yang pada akhirnya Sukarno menyetujui kerjasama tersebut karena beberapa alasan. Di suatu malam hari, tentara Nippon membuat kekacauan dengan menculik para gadis pribumi, dan salah satu dari orang tua tersebut mengadu kepada Sukarno. Lalu keesokan harinya, Sukarno bermusyawarah dengan membuat kebijakan di hadapan kelompok Muhammadiyah untuk mendatangkan pelacur kepada tentara Nippon. Namun di sini kelompok Muhammadiyah menentang adanya kebijakan tersebut. Mereka beranggapan bahwa Haram hukumnya. Lalu Sukarno menjawab, "Tentara Nippon akan mengambil anak-anak gadis kalian." serentak mereka semua berkata, "Kita akan angkat senjata untuk melawan mereka." Lalu salah satu dari mereka mengajukan pendapat, senjata apapun tidak dapat mengalahkan mereka. Nippon akan membantai dengan mudah. Perempuan, anak-anak kita, bahkan orang tua akan habis dibantai. Malam pun tiba, kebijakan tersebut terlaksana. Lalu salah seorang utusan dari Jepang menghampiri Sukarno dan memuji idenya yang berlian. Ia menyampaikan perintah dari Jenderal Imamura di Jawa untuk membawa Sukarno ke Jakarta. Sukarno dan keluarganya dibawa ke Jakarta pada tanggal 9 Juni 1942 dengan kapal bergas. Kedatangan Sukarno di Jakarta disambut oleh Anwar Cokroaminoto, Sundoro Asmara Hadi, Ratna Juami, dan Muhammad Hatta. Sejak Jepang masuk ke Batavia atau Jakarta pada tanggal 5 Maret 1942, mereka melancarkan propaganda 3A, yaitu Nippon Cahaya Asia, Pelindung Asia, Pimpinan Asia. Kehadiran Jepang sendiri melahirkan 2 arus pergerakan pemuda yang sama kuat dari berbagai lapisan. Satu pihak mendukung tapi di pihak lain menentang. Di suatu daerah Menteng, Jakarta lebih tepatnya di rumah Muhammad Hatta, Sukarno dan Syahrir berdebat dalam kerjasama Nippon. Dan perdebatan itu menjadikan Syahrir tidak punya pilihan untuk bersatu, dan tujuan untuk menghindari rakyat Indonesia dari kekejaman Nippon dan untuk mencapai
kedaulatan rakyat. Sedangkan di rumah Fatmawati, Soekarno mengirim sebuah surat. Surat itu sendiri disampaikan neneknya kepada Fatmawati. Ia lalu membuka isi amplop itu dan kalung terjatuh dari dalam amplop tersebut. Hal itu merupakan pertanda bahwa Soekarno serius ingin melamar Fatmawati. Di Istana Gubernur Jenderal, rumah dinas Letnan Imamura Hitoshi, saat itu hanya kesepakatan untuk melindungi pandangan masing-masing. Nippon melindungi dan berupaya memenangkan peperangan di Asia Timur. Sedangkan Soekarno dia berupaya meraih kemerdekaan Indonesia. Dari Pegangsaan Timur Jakarta, Soekarno menuju stasiun Gubeng Surabaya untuk menunjukkan kerjasamanya bersama Dai Nippon kepada masyarakat Surabaya, yaitu dengan tujuan menuju kemerdekaan Indonesia. Menuju kemerdekaan Indonesia. Namun 3 pemuda pribumi melihat aksi Soekarno dan Muhammad Hatta tidak menyetujui kerjasama tersebut. Lalu 3 pemuda tersebut meyakinkan para pemuda lainnya untuk tidak terjebak sebuah propaganda Nippon dan beranggapan negeri Indonesia tidak boleh jatuh kepada tangan fasis. Waktu di kampungnya, Soekarno mengungkapkan isi hatinya pada Inggit, istrinya saat itu, bahwa ia ingin melamar Fatmawati. Namun Inggit meminta cerai dan tetap tidak ingin dimadu. Singkatnya, Soekarno menceraikan Inggit karena Inggit tidak dapat memberikan keturunan kepada Soekarno. Setelah hal tersebut, Fatmawati pun menikah dengan Soekarno. Ia mendapatkan keturunan seorang putra. Engkau beri nama siapa dia? Jamet. Enggak, nama putranya adalah Guntur Putra Soekarno. Lalu beberapa bulan setelah itu, datanglah Gatot teman Soekarno ketika di penjara di Bancut dan Sukamiskin bersama Wikana, yaitu teman seperjuangan Gatot. Pada saat berbincang-bincang, Gatot memberikan usul untuk menyuarakan kepada para pemuda seperti Wikana dan mengambil hati rakyat untuk bergabung dalam peta dan organisasi Serdadu Pekerja, karena peran serta tersebut akan membantu Nippon dan dalam upaya meraih kemerdekaan Indonesia. Antek Nippon jangkrik. Namun sialnya, ternyata tidak sesuai harapan. Ternyata tentara Jepang mengambil dan menangkap orang-orang Indonesia dengan cara paksa dan kekerasan. Syahrir yang melihat hal itu sangat marah pada Hatta. Ia beranggapan bahwa tindakan Soekarno dan Hatta untuk merekrut para pemuda ke peta dan Romusa sama saja menjual pemuda Indonesia untuk fasisme, dan tindakan mereka akan dihujat. Tetapi di sini Hatta yakin kalau Soekarno juga sama marahnya dengan Syahrir. Setiap malam, Soekarno selalu mendapatkan selebaran kertas di bawah pintu rumahnya atau lemparan batu ke kaca rumahnya dengan dilapisi kertas. Di dalam kertas itu berisi tulisan hujatan yang dikirim oleh masyarakat atau pemuda setempat yang tidak setuju dengan apa yang dilakukan oleh Soekarno. Namun, apa yang telah ia lakukan adalah untuk meraih kemerdekaan Indonesia. Di lain sisi, dalam kehidupan keluarga Soekarno, Riwu, yaitu anak angkat dari Inggit, pergi dari rumah dengan memberikan surat kepada Soekarno. Riwu tidak dapat menerima untuk tinggal bersama Soekarno lagi karena dia selalu mengenang foto Inggit ibunya. Merasa dibanding-bandingkan dengan Inggit, Fatma membakar foto yang selalu dikenang oleh Riwu. Kejadian tersebut membuat Riwu tidak tahan lagi hidup bersama Soekarno dan Fatmawati. Minggu lalu dia selalu melihat foto Inggit. Aku merasa dibanding-bandingkan dengan dia. Ketika di lapangan Serdadu, pekerja paksa atau sebutannya Romusa, di sana Soekarno terlibat di dalamnya. Ia melihat orang-orang dari negaranya sendiri diperlakukan seperti binatang, disuruh kerja paksa dan melakukan kekerasan termasuk orang tua yang rentan. Di sisi lain, tentara Jepang memaksa orang-orang dari kalangan Muhammadiyah untuk keluar dari Masjid Mustafa, lalu dikumpulkan di sebuah tempat, yang kemudian mereka disuruh melakukan penghormatan pada bendera Jepang. Tetapi dari salah satu dari Muhammadiyah, yaitu Kiai dari Muhammadiyah, dia menentang untuk menghormat kepada bendera Jepang. Akibat hal itu, dia ditepis dari belakang oleh tentara Jepang. Dan kejadian itu mengakibatkan taburan antara tentara Jepang dengan orang-orang Muhammadiyah yang memakan banyak korban jiwa. Sedangkan Soekarno dan Hatta sedang terdiam membisu kebingungan dengan kondisi Indonesia. Lalu datanglah salah satu utusan dari atasan Jepang. Dia memberitahu bahwa Jenderal Harada tidak dapat datang. Lalu dia memberikan sebuah surat dari Kyoto atau ucapan terima kasih kepada Soekarno bahwa telah membantu Tenno Haika. Dia diizinkan untuk mengibarkan bendera merah putih dan menyanyikan lagu Indonesia Raya, namun dengan satu syarat, yaitu hanya di Pulau Jawa saja. Di tanggal 8 September 1944, bendera merah putih dikibarkan untuk pertama kalinya. Sedangkan Laksamana Maeda, yaitu pejabat penghubung Angkatan Darat dan Laut Dai Nippon, yang melihat para pribumi sedang hikmat dalam proses pengibaran bendera, Laksamana Maeda sendiri berkata pada bawahannya. Lalu bawahannya mengatakan, Maeda pun menjawab kembali, karena negeri ini sudah memberikan banyak hal untuk kita. Apalagi keadaan kita sudah mulai terdesak, jawabnya. Tolong pastikan Soekarno dan Hatta ada di rumah saya sore ini. Singkatnya, Soekarno dan Hatta datang ke rumah Laksamana Maeda. Laksamana Maeda menyampaikan kepada Soekarno dan Hatta untuk memikirkan bentuk negara sebelum Tenno Haika resmi memberikan kemerdekaan pada Indonesia. Maeda sendiri menyarankan bentuk negara Indonesia adalah kerajaan. Bentuk negara Anda adalah kerajaan. Karena dengan bentuk kerajaan akan lebih mudah bekerja sama dengan Dai Nippon. Di sini Soekarno menjadi raja dan Hatta menjadi perdana menteri. Namun Soekarno meminta untuk membicarakannya kepada Hatta. Setelah Laksamana Maeda meninggalkan mereka berdua untuk memikirkan bentuk negara, Soekarno langsung menepis bahwa ia tidak setuju dengan bentuk kerajaan. Aku tidak setuju dengan kerajaan. Karena akan mengingkari spirit nasionalisme yang sudah dibangun semenjak PNI dan Partindo. Menurut Hatta sendiri, Indonesia cocok menjadi federasi, karena tiap pulau-pulau mempunyai otonomi untuk mengelola pemerintahannya sendiri. Tetapi Hatta juga tidak setuju, karena banyaknya perbedaan di setiap pulau-pulau yang terdapat di Indonesia. Lalu perselisihan itu direncanakan oleh Soekarno di sebuah badan yang bisa membahas itu semua. Kita tidak bisa tentukan ini di sini.
Harus ada badan yang bisa membahas ini semua. Waktu pulang ke rumah, Soekarno dihadang oleh pemuda-pemuda Indonesia. Mereka menyampaikan bahwa Nippon telah kalah di Filipina, lalu menyuruh Soekarno untuk menghentikan kerjasama dengan Nippon, dan menyampaikan juga bahwa Supriyadi telah terlebih dahulu bersama pasukan peta di Blitar, dan memutuskan mencabut dukungan kepada Soekarno. Kita putuskan mencabut dukungan pada Bung Karno. Kita cabut dukungan pada Bung Karno. Ya. Di sini Soekarno sendiri tetap dalam pendiriannya. Ia menginginkan kemerdekaan yang selamat, yaitu selamat tanpa ada pertumpahan darah, dan menantang siapa yang terlebih dahulu memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Karena hal itu hanya Fatmawati lah yang meyakinkannya bahwa Soekarno tidak seperti yang mereka tuduhkan, yaitu pengkhianat, pembunuh, pengecut, pembohong, dan lain sebagainya. Soekarno berjanji tidak akan mengecewakan rakyatnya atau bahkan Fatmawati istrinya. Singkatnya, di Gedung Volksraad 1 Juni 1945, sidang BPUPKI merumuskan dasar negara. Dalam sidang tersebut banyak perdebatan yang muncul. Bahkan ada yang berpendapat bahwa dasar negara Indonesia adalah syariat Islam, karena mayoritas penduduk Indonesia adalah beragama Islam. Di sana ada yang menyetujui, ada pula yang menentang. Melihat situasi seperti itu, Soekarno langsung naik ke podium dan menyuruh mereka untuk diam. Soekarno berbicara karena sudah 3 hari banyak yang berpidato, tetapi belum ada yang bisa menjawab pertanyaan Ketua Dr. Rajiman Widyoningrat, yaitu apa dasar negara Indonesia. Ketika itu ada 5 asas yang disampaikan dan dijelaskan oleh Soekarno dalam pidatonya. 1. Rasa nasionalisme yang bisa menyatukan kita sebagai bangsa. Kemanusiaan adalah butir kedua, dan butir ketiga adalah mufakat yang didasari pemusyawaratan dan perwakilan. Lalu butir keempat adalah kemerdekaan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan yang terakhir, butir kelima adalah pengerucutan dari butir-butir sebelumnya, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dasar-dasar negara yang telah diusulkan merupakan 5 pilar, dan atas petunjuk ahli bahasa namanya adalah Pancasila. Mendengar pidato Soekarno tersebut, serentak semua yang mendengar menyetujui dasar negara tersebut. Maka pada tanggal 1 Juni selalu diperingati hari lahirnya Pancasila. Ketika di Saigon, Vietnam, lebih tepatnya kantor Marsekal Terauchi, yaitu panglima tertinggi Jepang di Asia Tenggara. Di sana Soekarno dan Hatta mendapatkan kegembiraan, yaitu kebebasan dari Jepang untuk seluruh pulau yang ada di Indonesia pada tanggal 12 Agustus 1945. Dan hari itu juga bertepatan hari ulang tahun Hatta sebagai sahabat Soekarno sendiri, atau bahkan hadiah terhebat seumur hidupnya, yaitu adalah kemerdekaan Indonesia. Kemerdekaan Indonesia adalah hadiah terhebat seumur hidupmu. Pada malam hari, Syahrir memberikan kabar kepada Soekarno dan Hatta bahwa Hiroshima dan Nagasaki telah dibom dan Nippon telah kalah. Ia memberikan usul harus menolak kemerdekaan dari Nippon dan harus memproklamasikan kemerdekaan sendiri. Malam harinya, kaum pemuda pergi ke tempat Soekarno untuk mendesak segera agar memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kaum pemuda membuat barisan pelopor dan kaum Heiho pun sudah siap untuk menyerang Jepang jika mereka menghalangi proses proklamasi, kata salah satu dari mereka. Namun di sini Soekarno tetap menunggu sidang PPKI karena itu merupakan jalan yang aman. Pada waktu itu datanglah Hatta sebagai pendukung Soekarno untuk tidak mau gegabah. Kami tidak takut, tapi kami tidak mau gegabah. Pada tanggal 16 Agustus 1945, kaum tua menculik Soekarno dan keluarganya beserta Hatta ke rengas dengklok rumah petani Tionghoa yang bernama The Jiao King Siong. Pada waktu itu juga datanglah seorang utusan kaum muda dari Syahrir, yaitu Subarjo, untuk membawa Soekarno dan Hatta ke Jakarta, lalu menyampaikan bahwa Kaisar Hiroto telah menyerahkan kekuasaan kepada tentara sekutu serta meyakini Nippon telah habis. Seketika itu Soekarno dan Hatta langsung pergi ke Jakarta. Kita segera ke Jakarta. Sekarang juga, Bung. Kita proklamirkan. Diam kamu. Ada melase Pak D. Mendengar hal itu, Jepang tidak ingin Indonesia merdeka. Bangsat emang Jepang. Ini akan menghalang-halangi kemerdekaan Indonesia. Mereka mengingkari janji untuk kemerdekaan Indonesia. Namun di sisi lain, Laksana Maida sangat baik. Hatta-san, saya akan tunjuk janji seorang samurai. Ia memberi kesepakatan dan menjamin keselamatan untuk Soekarno-Hatta beserta kaum tua dan muda. Saya akan menjamin keselamatan kalian. Waktu berkumpul untuk menyiapkan proklamasi yang ingin diproklamirkan untuk kemerdekaan Indonesia. Pada saat itu hanya Soekarno-Hatta dan Subarjo yang menyusun proklamasi, sedangkan Syahrir mengetik proklamasi itu ketika selesai disusun. Di samping itu Fatmawati dia menjahit bendera merah putih untuk dikibarkan ketika kemerdekaan Indonesia. Dan hari yang ditunggu-tunggu oleh seluruh rakyat Indonesia, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945. Berita tentang kemerdekaan Indonesia akan diproklamasikan di jam 10 pagi disebarkan. Kaum muda maupun kaum tua sangat antusias dalam menyelenggarakan kemerdekaan Indonesia. Begitu juga seluruh rakyat Indonesia telah berkumpul untuk mendengarkan dan menyaksikan proklamasi Indonesia. Bertepatan pada jam 10 pagi Soekarno membacakan proklamasi dengan disaksikan seluruh rakyat Indonesia. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Dan dengan demikianlah Indonesia telah merdeka dari jajahan negara-negara lain.
Ye merdeka buat cukong-cukong besar, tapi rakyat-rakyat kecil masih menderita. Namun sialnya, akibat ulah negara lain atau bahkan elit global yang menyebarkan penyakit, hari ini aku nggak bisa drag race balap karung, atau bahkan lomba manjat tiang IndiHome biar sinyalnya cepet.